Halo guys, kita lagi di mana? Yalah. Aca menyelundup, Aca nggak beli tiket, Aca nggak beli tiket, Aca nggak beli tiket, Aca nggak beli. Tiketnya segede itu. Perasaan kemarin aku dapet ini. Makasih. Halo guys, coba kita lagi di mana? Kita lagi di Silgram 45. Hai, kita udah kalian baru datang di sini. Ini kita udah datang. Kenalin Mas Kenzi. Jadi kita tuh di sini mau buat bantu kalian buat merdeka gitu. Ya, kalian juga sama-sama kita. Kita bantu kalian untuk merdeka. Kita bantuin kalian untuk di Indonesia yang lebih jaya. Kalian tinggal ada tenaga kerja lebih gitu buat kita. Iya. Bisa bantu kalian. You're so good, but not for me. Don't try to be the person you'll never be. Can't see we're different. selfie sama Ahmad Subarjo. Jadi ini sebenarnya kita tuh mau Indonesia itu buat menguasain Indonesia sama seluruh Asia. Iya, jadi sebenarnya kita tuh pengen menguasain seluruh Asia. Jadi tadi tuh kita ngomong lagi tuh gimmick aja, kayak sosokan jadi saudara lama. Padahal aslinya kita ingin menguasai Asia, tapi dimulai dari Indonesia. Salah satunya karena Indonesia dulu. Bentar. Aku juga takut kalau Woi, masuk. Belum dibaca itu. Masuk dulu berlima. Menyengat ternyata kerap diartikan sebagai pertanda kehadiran makhluk. enggak. Aku sumpah. Kuntil. Iya. Kuntilanak. Jadi selama Jepang di Indonesia, itu bantuin Indonesia buat organisasi gitu. Iya, jadi nama organisasinya itu Putra, didirikan di tahun 1943. Jadi itu didirikan oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan juga mengendalikan kaum nasionalis. Tepatnya itu ada di Menteng. Dan tokoh-tokohnya itu ada Adam Malik, Sukani, Khairul Saleh, dan juga Hanafi. Nah cuma tiba-tiba Putra ini dibubarkan, terus habis itu diganti di organisasi baru namanya Jawa Rokokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa. Dan tempatnya itu ada di Gedung Menteng 31. Ini. Iya, di sini. Ada gedung tempat atau pusat pendidikan pengajaran atau pendidikan politik kebangsaan. Itu di Menteng 31. Nah, jadi ini tuh digunakan sebagai markas para pemuda radikal dalam merebut kemerdekaan di tangan penjajah. Nah, terus di sini tuh berfungsi sebagai tempat pengajaran yang beberapa tokoh gurunya itu adalah Soekarno, Hatta, Moyamin, Nario, sama Ahmad Subarjo. Nah, tapi selain itu juga ada pihak Jepang, dari penduduk Jepang juga ada yang terlibat menjadi tenaga pengajar. Jadi Jepang itu sebenarnya juga mempengaruhi ya pembuatan organisasi di Indonesia, karena dia itu sebenarnya menjanjikan kemerdekaan, cuma Indonesia ini lebih ingin kemerdekaannya direbut sendiri daripada dikasih oleh Jepang. Rute Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lagi baca apa? Mangket. Makat itu apa? Model United Nations. Soekarno-Hatta bersama para pemimpin Republik ditawan dan diasingkan, masing-masing di Jadi, tapi kita tuh beda sama Belanda, karena kalau misalnya Belanda, dia itu pengen nguasain
Indonesia. Cuma kalau kita sebenarnya juga tuh ngejadiin kemerdekaan juga bagi Indonesia. betul, kita menjadikan kemerdekaan buat mereka juga. Tapi dengan cara mereka juga harus ikut kita dulu. Mereka juga harus bantuin kita dulu. Kerja sama juga. Ya harus kerja sama juga dong. Nah, itu nggak tahu tuh ada orang di sana lagi teriak-teriak, nggak tahu kan anak-anak mereka. Nah, kita pengen ngejanjiin kemerdekaan, ya mereka nggak kayak gitu. Kayak patwa aja. Gimana kalian sebagai orang Indonesia dengan kedatangan Jepang ini? Gimana ya, kan kemarin pas banget itu Belanda udah pergi, jadi kayak pas banget mereka datang, habis itu udah janji merdeka, terus habis itu saudara lama kita lagi, jadi kayak ya udah kita ikutin aja. Kerja itu kerja ngapain? Kerja dong, di sini, kerja ngapain di sini, kerja di sana, ngapain di sini? Cahaya Asia. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pelindung Asia. Jepang itu kan ada kayak apa namanya? Banyak poster-poster propaganda. Banyak dari Jepang tuh banyak poster-poster propaganda, dan dia tuh menunjukkan kalau misalnya Jepang itu pengen menguasai Asia. Jadi di sini ada poster-poster kayak gini. Ini yang paling most known. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Enggak, itu Nippon, itu Jepangan. Iya, jadi cahaya Asia Nippon, pelindung Asia Nippon, pemimpin Asia Nippon. Ini juga. Enggak, bukan. Tapi maksudnya Jepang pengen menguasai Asia. Gitu loh, kurang lebih. Dadah. Dadah. Closing. Jadi sekian dari kelompok kami. Sekian tentang pembahasan sejarah Jepang pada Indonesia dan juga peralihannya dari Belanda ke Jepang saat berada di Indonesia. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di vlog berikutnya kawan.